Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Andriani Putri dari Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Trussusada Tasikmalaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai review jurnal tentang pembuatan sediaan tablet beserta evaluasinya. Judul jurnal yang saya review yaitu Formulasi Tablet Hisap Serbuk Buah Mangga Dodol Mangifera Intrael dengan menggunakan metode granulasi basah. Adapun tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk membuat dan menguji formulasi sediaan tablet hisap serbuk buah mangga dodol dengan metode granulasi basah. Pengujian yang dilakukan pada tablet hisap serbuk buah mangga dodol ini meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, dan waktu larut tablet. Adapun metode penelitian dari pembuatan tablet ini yaitu yang pertama itu pembuatan serbuk buah mangga. Jadi buah mangga tersebut dijadikan terlebih dahulu sebagai simplisia. Kemudian formulasi tabletnya seperti apa, kemudian ada pembuatan granul tablet hisap serbuk buah mangga, selanjutnya ada evaluasi granul, kemudian proses pencetakan tablet, dan yang terakhir evaluasi tablet. Nah, yang pertama itu tadi ada pembuatan serbuk buah mangga. Nah, jadi buah mangga yang digunakan itu sebanyak 3,2 kg. Buah mangga dodol tersebut dijadikan simplisia. Prosedur yang seperti biasa ya teman-teman. Jadi, buah mangga dodol itu dikupas dan dicuci bersih, dipisahkan antara daging, buah, dan bijinya. Kemudian setelah bersih, ditiris dan dirajang halus-halus lalu dikeringkan dengan cara di oven pada suhu 40 derajat Celcius. Setelah itu, daging buah mangga yang sudah kering dihaluskan dengan menggunakan blender sampai menjadi serbuk. Serbuk yang dihasilkan kemudian diayak menggunakan ayakan mesh 200 hingga diperolehlah serbuk yang halus dan seragam. Selanjutnya yang kedua itu ada formulasi tablet. Nah, untuk formulasinya bisa dilihat ya teman-teman, ada di sini. Jadi ada dua formulasi, yang pertama formulasi 1 dan formulasi 2. Nah, selanjutnya ada pembuatan granul tablet hisap serbuk buah mangga. Jadi, tablet ini tuh dibuat dengan cara atau dengan metode granulasi basah. Jadi, serbuk buah mangga yang tadi sudah jadi itu dicampurkan dengan sukrosa, manitol, dan asam sitrat. Kemudian jadi dimasukkan ke dalam lupang. Kemudian dicampurkan, digerus hingga homogen. Kemudian ditambahkan gelatin sedikit demi sedikit sambil digerus hingga membentuk granulat dan diayak dengan menggunakan ayakan mesh 14. Kemudian dipanaskan dan diberikan pewarna, kemudian diayak lagi dengan ayakan mesh 14. Kemudian dipanaskan hingga kering, kemudian ditambahkan magnesium stearat dan dicetak dengan alat cetak tablet. Nah, selanjutnya setelah tadi pembuatan granulnya sudah jadi, sebelum dilanjutkan ke pencetakan tabletnya, itu si granulnya itu dievaluasi terlebih dahulu. Ada 3, yang pertama ada evaluasi kadar air, yang kedua evaluasi laju alir, dan yang ketiga ada sudut diam. Nah, yang pertama itu kadar air. Jadi caranya itu granul basah ditimbang, kemudian dikeringkan dalam oven hingga diperoleh bobot tetap. Kemudian laju alir. Nah, untuk uji laju alir ini pengukurannya menggunakan flow meter. Nah, untuk pengukuran laju alir ini sejumlah sampel kurang lebih 75 gram ini dimasukkan ke dalam corong flow meter dan diletakkan. Alat dijalankan dan waktu yang diperlukan oleh seluruh sampel untuk mengalir melalui corong dicatat. Laju alirnya dinyatakan dalam gram per detik. Kemudian selanjutnya sudut diam. Nah, untuk sudut diam ini sejumlah sampel ditimbang kurang lebih 25 gram, dimasukkan ke dalam corong alir, lalu permukaannya diratakan. Nah, si sampelnya itu dibiarkan mengalir dan sudut reposa ditentukan dengan mengukur sudut kecuraman bukitnya. Nah, selanjutnya setelah lolos evaluasi granul, barulah kita bisa lanjut ke proses pencetakan tablet. Nah, tablet yang akan dicetak ini, yang akan dibuat ini itu bentuknya bulat dengan permukaan rata. Berat tablet itu sendiri yaitu 250 mg. Sejumlah massa granul dimasukkan ke dalam mesin pencetakan. Selanjutnya, atur skrup atas dan bawah untuk menentukan volume dan tekanan pencetakan, kemudian tablet dicetak. Oke, setelah tablet tersebut jadi, kemudian tablet tersebut dievaluasi terlebih dahulu. Nah, untuk evaluasi tablet itu sendiri ada uji keseragaman ukuran, kemudian uji keseragaman bobot, uji kerapuhan tablet dan waktu hancur. Juga ada uji kesukaan. Nah, untuk uji keseragaman ukuran, jadi tablet itu diukur diameternya menggunakan jangka sorong. Menurut anonim, kecuali dinyatakan lain, diameter tablet itu tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 kali tebal tablet. Kemudian selanjutnya uji keseragaman bobot. Nah, untuk uji keseragaman bobot ini sebanyak 20 tablet dari formula ditimbang dan dihitung bobot rata-ratanya. Kemudian ditimbang satu per satu. Persyaratan keseragaman bobot ini itu tidak lebih dari 2 tablet menyimpang lebih besar dari kolom A dan tidak satupun yang menyimpang lebih besar dari kolom B. Selanjutnya untuk uji kerapuhan tablet. Nah, uji kerapuhan tablet ini sebanyak 20 tablet dibersihkan dari serbuk, kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam alat. Nah, alatnya ini dijalankan dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. 4 menit itu 100 kali putaran. Kemudian keluarkan tablet tersebut, bersihkan dari debu dan ditimbang kembali. Hitung selisih berat sebelum dan sesudah perlakuan. Kemudian ada
ada waktu hancur. Nah, waktu hancur ini menggambarkan waktu larut tablet hisap cepat atau lambatnya. Jadi waktu hancur itu menggambarkan cepat atau lambatnya tablet larut di dalam mulut. Tablet hisap itu larut 5-10 menit atau kurang. Nah, alat ujinya ini terdiri dari keranjang yang berisi 6 silinder plastik yang terbuka bagian atasnya dan dasarnya tertutup dengan pengayat 10 mesh. Kemudian untuk uji kesukaan, jadi formula tablet hisap itu dicoba oleh para responden. Di sini itu dicoba oleh 30 responden. Lalu responden itu memberikan pendapat terhadap penampilannya, rasa, dan aroma dari formulasi yang dibuat berdasarkan selera mereka pada kuesioner yang telah tersedia. Setelah melewati berbagai proses dari metode penelitian, kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi gimana sih hasilnya gitu? Untuk yang pertama, hasil dari pembuatan serbuk buah mangga. Setelah melewati proses pembuatan simpusia ya teman-teman, jadi dihasilkanlah serbuk buah mangga itu yang halus dan seragam. Kemudian selanjutnya untuk pembuatan tablet hisap serbuk buah mangga. Nah, jadi tadi kan tablet hisapnya itu dibuat dengan cara atau dengan metode granulasi basah. Kenapa sih menggunakan metode granulasi basah? Jadi dibuat dengan menggunakan metode granulasi basah itu agar diperoleh laju alir yang kompresibilitas yang baik sehingga akan dihasilkan tablet yang memenuhi syarat. Nah, formulasi tablet hisap menggunakan sukrosa sebagai bahan pengisi sekaligus pemanis. Jadi sukrosa itu sebagai bahan pengisi sekaligus pemanis. Kemudian untuk gelatin itu digunakan sebagai pengikat dengan cara merendam gelatin di dalam aqueous pada perbandingan 1:10. Kemudian dipanaskan sampai mendidih. Kemudian sebagai pelincir itu digunakan tadi ada magnesium stearat dengan konsentrasi 2%. Konsentrasi magnesium stearat yang digunakan ini cukup tinggi dengan tujuan agar dapat mencegah terjadinya sticking atau tablet lengket pada cetakan. Sedangkan untuk memperbaiki rasa tablet hisap digunakan manitol sebagai pemanis dan asam sitrat untuk memberikan sensasi rasa asam. Sedangkan untuk warnanya, jadi warna tabletnya itu digunakan pewarna orange crunch dengan tujuan untuk membuat tablet hisap itu lebih menarik. Selanjutnya ada hasil dari evaluasi granul. Nah, yang pertama itu kan ada evaluasi kadar air ya. Itu bisa dilihat ya teman-teman pada tabel hasilnya seperti apa. Nah, jadi sebelumnya pada pengujian kadar air ini ditentukan nilai LOD atau loss on drying dan nilai MC atau moisture content. Granul yang memiliki nilai kandungan lembab kurang dari sama dengan 5% itu akan menghasilkan granul yang baik dan stabil saat pendinginan. Tetapi pada hasilnya bisa dilihat dari tabel ya, itu sudah menunjukkan untuk formulasi 1 dan 2 itu hasilnya lebih besar sama dengan 5%. Jadi membuktikan bahwa nilai kandungan lembabnya itu tidak memenuhi persyaratan karena sudah melebihi dari lebih besar sama dengan dari 5%. Nah, hal ini mungkin dapat disebabkan karena penggunaan konsentrasi gelatin yang besar ini yang dapat menyebabkan pelekatan partikel dalam formulasi yang memberikan daya adhesi pada massa serbuk. Jadi kandungan air dalam granul itu tidak menguap secara sempurna akibat kelekatan yang disebabkan oleh bahan pengikat. Kemudian selanjutnya ada uji kecepatan alir dan sudut diam. Nah, sifat alir dan sudut diam ini merupakan faktor penting dalam pembuatan tablet. Mengapa? Karena aliran massa tablet yang baik itu dapat menjamin keseragaman bobot tablet yang dihasilkan. Itu bisa dilihat ya, pada formula 1 dan 2 itu menunjukkan hasil kurang dari 10 detik dengan kecepatan alir, yaitu 3,96 detik dan 4,26, serta membentuk sudut diam sebesar 15,9 derajat dan 16,06 derajat. Maka granul tersebut membuktikan dapat mengalir dengan baik dan memenuhi syarat uji alir dan sudut diam dengan densitas yang lebih besar. Bobot molekul akan lebih besar sehingga akan semakin mudah mengalir karena gaya gravitasinya yang lebih besar. Selanjutnya ada hasil dari evaluasi tablet. Nah, yang pertama itu ada uji keseragaman ukuran. Untuk apa sih uji keseragaman ukuran? Jadi, uji keseragaman ukuran itu dilakukan untuk memudahkan tablet dalam pengemasan karena memiliki ukuran yang seragam. Ketidakseragaman tablet itu yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh volume dan tekanan pada waktu pencetakan tablet. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat ya teman-teman. Jadi, hasil pemeriksaan tablet pada formulasi 1 dan 2 itu menunjukkan bahwa tablet memiliki diameter rata-rata yaitu 0,8 dengan ketebalan tablet 0,3 cm. Hal ini sudah menunjukkan bahwa keseragaman tablet itu telah memenuhi syarat karena diameter tablet tersebut tidak lebih dari 1/3 tebal tablet. Kemudian yang kedua ada uji keseragaman bobot. Nah, untuk uji keseragaman bobot ini diperoleh hasil yaitu bobot rata-rata tablet hisap yaitu 244,3 mg dengan nilai keseragaman bobot semua tablet kurang dari 5%. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi tablet hisap itu sudah memenuhi persyaratan karena keseragaman bobotnya itu tidak lebih dari 2 tablet menyimpang lebih besar dari kolom A dan tidak satupun yang menyimpang lebih besar dari kolom B. Sehingga tablet yang dihasilkan itu
tablet hisap yang baik. Kemudian selanjutnya ada uji kerapuhan tablet. Nah, untuk uji kerapuhan tablet, jadi uji kerapuhan tablet itu merupakan parameter yang menggambarkan kekuatan permukaan tablet dalam melawan berbagai perlakuan yang menyebabkan pengikisan pada permukaan tablet. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat ya. Jadi berdasarkan hasil yang diperoleh, formulasi tablet hisap menunjukkan hasil yang memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 4% kehilangan bobot dalam pengujian. Tablet kunyah yang tidak terlalu rapuh akan menghasilkan tablet kunyah yang baik, karena apabila harga presentasi kerapuhan semakin besar, maka akan semakin besar pula masa tablet yang hilang, sehingga kadar zat aktif dalam tablet akan berkurang. Jadi pada pengujian, dapat dilihat bahwa tablet formulasi 1 itu memiliki nilai kerapuhan yang lebih besar dengan nilai 0,43% jika dibandingkan dengan formulasi 2 yaitu 0,15%. Hal ini menandakan bahwa formulasi 2 itu memiliki kekompakan dalam pelekatan granul sehingga tidak mudah rusak akibat perlakuan pengujian. Sedangkan pada formulasi 1 memiliki kerapuhan yang cukup besar sehingga mudah rusak jika diberikan guncangan atau suatu perlakuan dalam proses pengujian. Selanjutnya ada uji waktu hancur. Nah, uji waktu hancur ini, tablet hisap itu kan merupakan bentuk sediaan berupa tablet yang diberi penambah rasa untuk dihisap dan didiamkan dalam mulut. Nah, jadi untuk berdasarkan hasil dari tabel di atas menunjukkan bahwa tablet hisap serbuk buah mangga dodol ini memberikan waktu hancur yang memenuhi persyaratan, yaitu kurang dari 30 menit. Bisa dilihat untuk formulasi 1 itu memiliki waktu hancur lebih lama jika dibandingkan dengan formulasi 2, yaitu 10 menit 38 detik. Sedangkan untuk formulasi 2 memiliki waktu hancur 8 menit 34 detik. Perbedaan waktu hancur antara formulasi pertama dan kedua disebabkan oleh bahan pengisi yaitu sukrosa. Sukrosa itu mempunyai sifat alir yang baik, tetapi waktu larutnya itu cepat karena mempunyai sifat higroskopis. Oleh sebab itu dikombinasikan dengan mannitol yaitu bahan pemanis yang biasa digunakan dalam formulasi tablet hisap yang memiliki sifat yang manis dan terasa dingin bila di mulut. Kelarutannya lambat dan relatif tidak higroskopis sehingga serta dapat menutupi rasa pahitnya dari zat aktif pada formulasi tablet hisap. Jadi itu sudah sesuai ya teman-teman. Nah, yang terakhir itu ada uji kesukaan. Jadi uji kesukaan itu kan dilakukan terhadap 20 responden. Jadi responden tersebut nanti memberikan pendapatnya tentang aroma, rasa, penampilan, dan waktu larut tersebut pada saat dicoba. Jadi teman-teman bisa melihat ya itu hasil uji kesukaannya seperti apa, ada pada diagram yang sudah saya cantumkan pada PowerPoint ini. Nah, untuk kesimpulannya, jadi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, dapat disimpulkan bahwa serbuk buah mangga dodol ini dapat diformulasikan tablet hisap dengan menggunakan metode granulasi basah. Nah, untuk pengujian tablet hisap tersebut meliputi uji keseragaman ukuran, uji keseragaman bobot, uji kerapuhan, dan waktu larut. Hasilnya itu untuk hasil uji kadar air dan kekerasan pada tablet itu menunjukkan yang tidak memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk uji keseragaman bobot, uji kerapuhan, dan uji waktu larut itu sudah memenuhi persyaratan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan tablet hisap serbuk buah